Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjali Rizkia Fazariana dengan NIM F1F1200057. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai review fitokimia dan farmakognosi. Yang pertama adalah fitokimia. Fitokimia sendiri itu atau kadang juga disebut dengan fitonutrien. Itu dalam arti luas adalah segala jenis zat kimia atau nutrien yang diturunkan dari sumber tumbuhan termasuk sayuran dan buah-buahan. Nah, dalam pengetahuan umum fitokimia ini memiliki definisi yang lebih sempit. Pada analisis fitokimia, identitas botani tumbuhan itu harus dibuktikan dan harus dilakukan oleh ahli yang diakui. Jadi sebenarnya fitokimia ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai segala jenis zat kimia yang diturunkan dari tumbuh-tumbuhan. Nah, di mana zat-zat tersebut dianalisis dan diidentifikasi ada atau tidaknya dalam suatu sumber tumbuhan. Nah, dalam penentuan identitas tumbuhan ini ada satu hal yang penting, yaitu bila ingin melaporkan adanya suatu senyawa baru dalam tumbuhan tersebut atau adanya suatu senyawa yang sudah dikenal tetapi dari sumber tumbuhan yang baru, maka perlu dilakukan suatu determinasi, di mana determinasi ini untuk menentukan identitas tanaman tersebut. Nah, selanjutnya adalah ilmu yang juga masih berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan adalah farmakognosi. Nah, farmakognosi sendiri ini diciptakan melalui penggabungan dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu farmakon yang artinya obat dan juga gnosis yang artinya pengetahuan. Jadi secara kata harfiahnya adalah farmakognosi ini adalah pengetahuan tentang obat. Di mana manusia itu selalu menggunakan tumbuhan dengan banyak cara dalam tradisi dalam masa evolusi manusia. Nah, um, suatu seleksi tumbuhan obat ini merupakan suatu proses yang dilakukan secara hati-hati, sehingga sejumlah besar tumbuhan obat itu dapat digunakan oleh berbagai budaya yang ada di dunia. Nah, contohnya salah satu pengobatan yang terkenal dalam masa perkembangan ilmu farmakognosi sendiri itu ada Ayurveda, kemudian jamu, kampu, dan masih banyak lagi. Nah, di mana contoh-contoh pengobatan tadi itu adalah cikal bakal dari adanya pengembangan dan pendekatan baru terhadap penelitian dan penggunaan farmasetik dari tumbuh-tumbuhan yang akhirnya berkembang sebagai suatu ilmu farmakognosi. Nah, selama bertahun-tahun, farmakognosi ini menghususkan diri dalam autentikasi dan juga kualitas, seperti yang dinilai secara makroskopis dan mikroskopis dari obat-obatan mentah yang sebagian besar berasal dari tumbuh-tumbuhan. Sebenarnya pada dasarnya tidak ada subjek ilmiah yang statis dan definisi modern dari suatu farmakognosi bahwa farmakognosi itu adalah ilmu tentang obat-obatan dan racun biogenik atau yang diturunkan secara alami dari tumbuh-tumbuhan. Tapi ini berkaitan dengan tanaman obat sebagai suatu ramuan mentah ataupun ekstrak di mana senyawa alami murni dan makanan yang memiliki manfaat kesehatan itu sendiri berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, kemudian dalam suatu ilmu fitokimia ini sangat berpengaruh dalam proses pengembangan obat baru. Seperti lebih dari setengah dari 25 obat farmasi terlaris di dunia pada 1991 itu berasal dari produk alami yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya dari obat-obat ini termasuklah di dalamnya ACE inhibitor seperti enalapril dan captopril, kemudian agen antiinflamasi, kemudian ada agen antiinflamasi yang non steroid, kemudian ada diclofenac dan juga naproxen. Kemudian juga antibiotik yang sering sekali digunakan seperti amoksisilin, kemudian ada butamol 2 agonis dan juga sikloporin imunosupresan. Nah, di mana produk turunan tumbuhan ini memiliki sekitar 25% jumlah yang lebih tinggi dari jumlah total obat yang digunakan secara klinis, dan juga termasuklah di dalamnya obat-obat klasik seperti atropin, kodein, digoxin, morfinda, dan juga kina. Nah, selanjutnya adalah beberapa hambatan. Nah, dalam suatu proses sintesis atau pengambilan obat baru dari tumbuh-tumbuhan itu peneliti mengalami banyak sekali tantangan. Nah, di antaranya yang pertama adalah beberapa spesies tanaman menjadi terancam karena pengumpulan yang berlebihan dari alam ini juga berpengaruh terhadap kerusakan alam. Kemudian yang kedua adalah biaya pengumpulan, yang ketiga adalah ekstraksi dan isolasi yang mungkin terbukti terlalu tinggi untuk proses pemasaran. Nah, selama bertahun-tahun, molekul alami telah bertindak sebagai suatu template untuk sintesis obat baru, dan saat ini juga ada banyak sekali contoh obat sintesis yang didasarkan pada struktur molekul produk alami. Contohnya adalah
petidin. Petidin adalah analgesik yang didasarkan pada morfin dan juga mefloquine anti malaria pada tumbuhan atau tanaman kina. Nah, kemudian suatu pemisahan, identifikasi, dan penentuan struktur senyawa aktif biologis ini berkaitan dengan aktivitas biologis dari tanaman atau senyawa yang diekstrak dari tanaman dalam suatu ilmu fitokimia, di mana pemisahan, identifikasi, dan penentuan struktur senyawa aktif biologis ini telah difasilitasi oleh pengembangan secara terus-menerus dari metode analisis kromatografi dan juga spektroskopi, di mana metode-metode inilah yang biasanya digunakan untuk mengidentifikasi dan mengisolasi suatu senyawa dari suatu tumbuhan dalam suatu ilmu fitokimia atau analisis fitokimia. Nah, Simposium PSE ini telah menyoroti perkembangan ini selama bertahun-tahun karena telah diterapkan pada suatu ilmu fitokimia. Terbukti pada Simposium PSE 1994 di Lausanne, Swiss, bahwa teknik analisis ini menjadi semakin canggih seiring berjalannya waktu. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.